Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ada di kelas 9C SMP Muhammadiyah Merauke. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir. Baik, sekarang kita anggap di depan ini ada jenazah yang baru saja meninggal. Dan ingat, ketika orang meninggal biasanya nyawanya akan ditarik, dan ketika ditarik maka matanya akan ikut ke atas. Jadi dia akan terbuka matanya. Maka yang harus dilakukan pertama kali ketika menemukan jenazah, matanya terbuka, maka kita menutup matanya. Silakan ditutup matanya. Kembali. Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, baik, selanjutnya ketika matanya terbuka, maka biasanya mulutnya juga terbuka. Karena apa? Saking sakitnya. Jadi anggaplah mulutnya terbuka, maka silakan diikat mulutnya. Ambil tali kafan, tali yang pendek, ya, ambil yang pendek. Yang pendek, ya, silakan diikat. Dagunya diikat, silakan. Kemudian yang lain silakan ikat tangannya. Kemudian telapak kakinya. Dan juga aslinya jempol ya yang kita pencet, yang kita ikat, tapi karena jempolnya tidak ada, maka kita mengikat telapak kakinya. Ya, siapa? Wafi, silakan telapak kakinya diikat. Telapak kaki, iya. Telapak kaki enggak di bawah, iya. Gitu. Nah. Satu lagi yang sebelah sana, ya, di telapak, di atas mata kaki, ya, di atas mata kaki. Agak ke bawah, iya. Kenapa kita harus mengikat jenazahnya? Agar apa? Agar ketika jenazah terlalu lama dibiarkan, dia akan membeku atau kaku, ya. Jadi pastikan semuanya sudah baik, ya. Baik, setelah jenazahnya kita ikat segala macamnya, maka kita menutup jenazahnya dengan kain jarik. Silakan ditutup jenazahnya dengan kain jarik. Tidak harus kain jarik, ya. Yang penting adalah kain ditutup, ya, menunjukkan bahwasanya ada jenazah di bawahnya. Silakan ditutup. Baik, setelah jenazahnya ditutup, maka kita akan meletakkan jenazahnya ini biasanya taruh di ruang tamu untuk para pelayat untuk mentakziah daripada jenazah yang ada. Baik, setelah jenazah kita taruh di ruang tamu dan takziah dan seterusnya, maka kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu memandikan jenazah. Baik, ketika kita memandikan jenazah, maka biasanya kita akan membuka dulu daripada pakaiannya. Jadi jenazah tadi belum kita buka pakaiannya. Cara membuka pakaiannya seperti biasa, kita buka pakaiannya. Kalau dirasa susah, maka kita bisa menggunting pakaiannya, ya, dari sebelah kiri, ya. Jadi kita gunting sampai dengan selesai. Baik, kemudian ketika memandikan jenazah tidak boleh kita buka jenazahnya kelihatan auratnya semuanya. Kalau laki-laki mungkin kita bisa buka sampai dengan dadanya, silakan dibuka dadanya. Ya, dibuka sampai sebatas dada, sampai mungkin lututnya, silakan buka sampai lututnya. Buka sampai lututnya. Nah. Kalau wanita mungkin kita dadanya tetap tertutup, ya, seperti itu. Dan ingat, ketika kita membersihkan jenazahnya tidak boleh kita membuka, jadi kita membersihkannya tangan kita di bawah kain, ya, tidak boleh tangan kita membuka sambil melihat auratnya dan seterusnya. Baik, kita masuk ke proses selanjutnya. Jadi ini tali-talinya, ya, kita lepas semuanya, jangan diikat, ya, tapi nggak apa-apa, kita biarkan dulu seperti itu saja. Baik, selanjutnya yang kita lakukan ketika memandikan jenazah adalah kita angkat dulu badan jenazahnya sedikit saja, ya, kita angkat jenazahnya sedikit saja. Ya, kita angkat sedikit, iya. Kemudian, bukan begitu. Baik, anggap saja ini jenazahnya sedang ditutupi oleh kain jarik tadi, ya. Baik, sekarang kita angkat sedikit jenazahnya.
untuk membersihkan daripada kotorannya. Silakan Afiani diusap-usap. Tugasnya untuk apa kita usap? Agar kotorannya keluar ya. Dan kita bisa lihat di bawahnya itu ada bantalan ya. Agar apa? Agar jenazahnya tidak terkotori oleh tinjanya dan seterusnya ya. Baik, setelah dibersihkan kotorannya, oke, selanjutnya kita mencuci daripada kepalanya. Silakan dicuci kepalanya. Mulai dari mulutnya. Silakan dicuci mulutnya. Ingat, tidak memasukkan air ke dalam mulutnya, tapi kita gosok aja mungkin dengan kain atau kapas atau cotton bud dan seterusnya. Selanjutnya kita membersihkan hidungnya. Silakan dikorek hidungnya. Ya, dikorek hidungnya, silakan. Ya. Anggap simulasi saja, kita korek hidungnya. Ya, agar apa? Kotoran-kotorannya bersih. Kemudian selanjutnya kita bersihkan telinganya. Silakan telinganya dibersihkan. Ya. Kemudian kita keramasi rambutnya. Ya, anggaplah kita keramas ya. Oke, baik. Setelah semua sudah dibersihkan, kita silakan siram. Oh ya, kita miringkan badannya. Ya, miringkan. Ya, nggak apa-apa, terserah salah satunya. Ya, miringkan begitu. Kita miringkan badannya. Ya, silakan digosok-gosok belakangnya. Baik. Anggaplah sudah tergosok, kita taruh lagi. Ya, miring ke sampingnya lagi. Satu sisinya, ya, kita gosok-gosok juga belakangnya. Dan ingat ya, ketika kita menggosok tidak boleh melihat auratnya ya. Baik, silakan ditaruh lagi. Baik, selanjutnya setelah kita membersihkan segala macam yang ada di tubuhnya, kita sekarang mewudukan jenazahnya ya. Baik, kita cuci mulai dari tangannya, silakan. Telapak tangannya kita cuci. Setelah telapak tangan kita cuci, kita lanjut ke mulutnya. Silakan dicuci mulutnya. Ini dalam rangka wudhu ya. Kemudian kita cuci mukanya. Mukanya dicuci. Kemudian telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanan. Tangan kanannya silakan dicuci 3 kali. Tangan kanannya, tangan. Sampai siku, tangan sampai siku. Iya, dicuci. Kanan, kemudian yang kiri. Kemudian kepalanya silakan. Kemudian silakan bersihkan telapak kaki kanan dan kaki kirinya, silakan. Ya, anggap saja ya kita lagi bersihkan. Oke, baik. Setelah kita wudukan jenazahnya, maka yang terakhir adalah kita mensiram dengan air kapur barus ya. Agar apa? Agar jenazahnya lebih wangi seperti itu ya. Baik, setelah semuanya bersih, maka selanjutnya silakan kita menghanduki jenazahnya. Anggaplah kita pakai kain jariknya, ya silakan dihanduki ya. Dibersihkan sampai dengan kering ya. Anggaplah kita sudah menghanduki jenazahnya. Kemudian jenazah itu ada beberapa lubang-lubang ya yang harus kita tutupi. Silakan ambil kapasnya. Anggap saja kita menutupi beberapa lubang tersebut ya. Pertama kita tutupi lubang hidungnya. Kemudian lubang telinganya kita tutupi. Ya, lubang telinganya silakan kita tutupi, anggap saja. Oke, baik. Selanjutnya yang kita tutupi adalah yang bagian atas dan bawahnya. Kemudian kita letakkan untuk bagian atasnya ya, dan juga bagian bawahnya. Kenapa demikian kita harus meletakkan hal tersebut? Karena mungkin saja masih ada keluar cairan-cairan dari jenazah tersebut. Baik, setelah kita memandikan, setelah kita menghanduki, barulah kita menutup kembali jenazahnya dengan kain jariknya. Jadi tadi kan kita anggap saja tadi ya, kita mencuci di bawah kain jarik yang basah. Jadi ini anggap ini basahan. Sekarang kita akan menarik basahannya dengan kain jarik yang baru. Silakan ambil kain kafan yang baru. Baik, kita sudah ada kain basahannya tadi. Maka sekarang kita akan ganti dengan kain yang kering. Silakan ditutup jenazahnya. Kemudian silakan ditarik dari depan atau belakang boleh. Kita ambil dari belakang saja, dari bawah ya. Silakan ditarik.
kain jariknya. Ditarik, ya. Tarik, ya. Nah. Kenapa kita lakukan seperti ini? Agar kita tidak melihat aurat dari jenazahnya, ya, seperti itu. Baik, maka selesailah proses pemandian jenazah kita. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Untuk itu jenazahnya kita pindahkan dulu ke tempat yang lain. Biasanya ya, mengangkat jenazah itu sekitar 3 orang, ya, 3 orang. Oke. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Sebelum kita mengafani jenazah, maka kita letakkan dulu talinya. Yang pertama, silakan diletakkan bagian ujung bawah kaki. Kemudian yang kedua ada di mata kaki. Yang ketiga ada di lutut. Kemudian yang keempat ada di pinggang. Kemudian yang kelima ada di dada. Kemudian yang keenam ada di leher. Kemudian yang ketujuh ada di atas kepala. Baik, selanjutnya ketika tali sudah kita taruh, maka kita akan meletakkan kain kafannya. Silakan diambil kain kafannya. Dan ingat, kain kafan ini tidak lebar, tidak besar, maka kita meletakkannya agak di pinggir-pinggir, ya. Satu sisi agak di tengah, satu sisi agak di tengah, ya. Dan ketika membuat kali kafan, ukurannya diharapkan untuk mengukur, melebihkan sekitar 15 cm, 15 cm. Di kepala 15 cm, di sebelah kaki 15 cm juga. Silakan diletakkan. Baik, ini sudah ada satu lapis, ya. Kita masuk ke lapisan kedua, silakan. Lapisan kedua lagi, ya. Sama, agak ke tengah sini. Ya, agak ke tengah sini. Baik. Lanjut lagi, lapisan satunya lagi. Lapisan kedua yang setengahnya. Silakan diambil. Lanjut lapisan ketiganya. Dalam menghitung ini kemarin ada kesalahan. Jadi untuk lapisan ketiga agak di kepala, ya, biar bisa masuk. Baik, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir. Kita gunakan untuk laki-laki, ya. Laki-laki 3 lapisan. Kalau untuk wanita 5 lapisan. Kita untuk yang 3 saja. Silakan, satu lagi. Baik, kita sudah ada di lapisan ketiga. Baik, selanjutnya kita letakkan untuk aslinya, ya, setiap lapisan ini kita meletakkan kapur barus, ya. Jadi kapur barus kita pecah-pecah, kemudian kita taburkan. Biar apa? Ya, biar jenazahnya lebih wangi dan seterusnya. Baik, sekarang kita silakan angkat jenazahnya. Silakan jenazahnya diangkat. Diangkat jenazahnya. Ya, seperti tadi posisinya, ya. Kakinya di mana, kemudian kepalanya di mana. Baik, setelah jenazahnya kita letakkan di atas kain kafan, maka silakan ditutup jenazahnya. Satu lapisan dulu, ya. Kemudian kita tarik kain jariknya. Silakan ditarik, ya. Kenapa kita tarik kain jariknya? Biar tertutup, ya, jenazahnya tidak kelihatan oleh orang lain. Silakan ditarik. Tarik yang kuat aja, nggak apa-apa. Nah, iya. Siap. Kemudian lapisan selanjutnya. Lapisan kedua silakan. Kemudian terakhir lapisan ketiga.
Baik. Baik, sekarang sudah ditutupi jenazahnya, maka sekarang kita akan mengikat jenazahnya. Dan ingat ketika mengikat jenazah, simpulnya jangan simpul mati dan pastikan di sebelah kiri ya. Pastikan di sebelah kiri. Ini kita simpul sebelah di bawah kaki, kemudian di atas mata kaki, kemudian ini di sebelah lutut, kemudian yang ini di, dan pastikan panjangnya ya, diperhatikan panjang talinya ya. Untuk yang tengah kita agak panjangin sedikit. Ini sebelah pinggang, kemudian ini sebelah dada, kemudian ini sebelah leher, kemudian ini di atas lehernya. Selanjutnya kita silakan buka mukanya. Untuk mukanya boleh dibuka, boleh enggak ya, tapi coba aja kita buka mukanya. Dapat? Ya, dibuka mukanya ya. Baik, sudah dibuka mukanya, maka kita sudah selesai prosesi mengafani jenazah. Maka yang terakhir kita tutup kembali jenazahnya dengan kain jarik kembali. Silakan ditutup jenazah kembali pakai kain jarik. Dan jenazah kita siap untuk dibawa ke masjid atau di musola untuk kita sholati. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mensolati jenazah. Dalam mensolati jenazah, maka satu imam di depan, kemudian kalau bisa kita buat minimal softnya itu 3 soft ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk jenazahnya, bila jenazahnya wanita, maka imam berdiri tepat di sebelah tengahnya. Ya, sebelah perutnya. Bila jenazahnya laki-laki, maka di sebelah kepalanya. Silakan ke sebelah kepala seperti itu, ya. Baik. Baik, kita ke tengah lagi karena ini anggaplah kita jenazahnya perempuan. Baik, salat jenazah tidak ada azan, tidak ada iqamat, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hanya ada 4 kali takbir ya, dengan bacaan-bacaannya masing-masing. Baik, sudah siap ya imam dan makmumnya. Baik, yang pertama kita lakukan dalam sholat jenazah adalah takbir pertama, Allahu Akbar. Silakan takbir, Allahu Akbar. Maka kita membaca Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan selesainya. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Maka kita membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan selesai. Kemudian kita takbir ketiga, Allahu Akbar. Kita membaca Allah maghfirlahu warhamu dan seterusnya. Tergantung dengan jenazahnya. Kalau perempuan berarti pakai ha, kalau laki-laki pakainya hu, kalau banyak orang pakainya hum dan seterusnya. Kemudian takbir terakhir Allahu Akbar. Ada yang mengatakan kita tetap ada membaca bacaan dan ada yang mengatakan kita sudah selesai langsung salam. Ini kita ambil yang selesai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, maka selesailah sholat jenazahnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Ya, pastikan jenazahnya ini sudah terbungkus dengan rapi. Kemudian silakan ditarik kain jariknya, karena kita akan memasukkan jenazahnya ke dalam liang lahat. Silakan ditarik jenazahnya. Kemudian biasanya ya ketika mengangkat jenazah kayaknya minimal 3 orang ya, tidak bisa lebih karena apa? Akan susah untuk diangkat. Baik, silakan angkat jenazahnya ya, dan kita menuju ke arah kaki dari lubang kuburnya. Silakan. Baik, sekarang kita serahkan jenazahnya ke orang yang ada di liang lahat. Ketika menyerahkannya tidak dari depan baku hadap, tapi apa? Dari arah kakinya. Silakan diserahkan sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Silakan langsung dikasihkan. Ya, dikasihkan. Jadi diestafetkan ya jenazahnya. Baik, setelah sudah semua di liang lahat, sudah di dalam kuburan, anggaplah meja ini sebagai liang lahatnya. Silakan letakkan jenazahnya di liang lahat.
Oke. Dan ingat, jenazahnya silakan dibuka mukanya. Jenazahnya tidak mukanya tidak menghadap ke atas, tapi kita akan menghadapkan ke arah kiblat. Silakan kita miringkan jenazahnya. Kemudian kita ganjal dengan bola-bola tanah ya. Silakan diganjal. Oke, dan untuk tali kafannya boleh kita lepas, boleh kita biarkan juga, tapi bagusnya kita lepas biar apa? Biar jenazahnya bisa segera dimakan oleh rayap-rayap dan seterusnya. Maka selesailah semua proses pengurusan jenazah kita. Baik, demikianlah segala macam proses ya, mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir. Ini adalah penampilan dari kelas 9C SMP Muhammadiyah Merauke. Harapannya dengan kita melakukan praktek jenazah ini, bila ada kerabat kita atau keluarga kita yang meninggal, maka kita yang mengurusi jenazahnya. Karena sebaik-baik yang mengurus jenazah adalah keluarganya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.